Halo, perkenalkan nama saya Zidni Ilman Azmi, mahasiswa semester 6, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran. Berpikir kritis, analitis, adaptif, kreatif, dan solutif menjadi bagian dari diri saya selama menjalani kehidupan. Selama perkuliahan, saya mengikuti berbagai organisasi, seperti menjadi kepala divisi di Himpunan Mahasiswa ESP FEB Unpad, di mana saya memimpin 12 anggota dan menghasilkan berbagai konten visual untuk mendukung program kerja Hima. Pengalaman ini mengasah keterampilan saya dalam manajemen tim, leadership, komunikasi, dan desain grafis. Selain itu, saya juga berkontribusi sebagai Staff Technological Literation and Advancement di Financial Market Community FEB Unpad. Di sini, saya bersama tim menghasilkan publikasi analisis data, khususnya di data visualization, seperti Navigating the Bear Market, The Impact of War, dan analisis saham IPO tahun 2023, serta membuat forecasting tingkat inflasi menggunakan Python dengan model ARIMA. Nah, peran ini memperkuat kemampuan saya dalam analisis data dan pemrograman. Selain aktif di organisasi, saya juga pernah mengikuti beberapa perlombaan yang membantu mengasah keterampilan saya, terutama dalam analisis data dan penyampaian data secara visual. Salah satunya adalah menjadi juara 1 dalam kompetisi poster non-PIMNAS bidang kewirausahaan di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 2024 yang diadakan di Universitas Airlangga. Selain itu, saya juga meraih juara 2 di lomba poster bidang kewirausahaan pada ajang BRIN X Unpad Creators and Innovators Award tahun 2024. Nah, pengalaman ini tidak hanya memperkuat kemampuan saya dalam menyampaikan ide secara visual, tetapi juga melatih kreativitas, ketelitian, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Keberhasilan ini memberikan kepercayaan diri bagi saya untuk terus berkontribusi dalam kompetisi atau proyek-proyek lain yang relevan. Saya percaya bahwa data adalah kunci untuk menjawab banyak tantangan yang ada di dunia saat ini. Sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Telkom memegang peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berdampak luas. Motivasi saya untuk mengikuti Digistar Internship Telkom adalah untuk berkembang dan belajar langsung dari para ahli, memahami cara mengolah data yang kompleks dan terlibat dalam real world experience. Saya ingin memperluas wawasan saya tentang bagaimana data itu dapat diolah menjadi insight berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebagai seorang mahasiswa yang aktif di bidang statistik dan analisis data, serta dibekali dengan pengetahuan ilmu ekonomi, saya telah mengasah keterampilan teknis di berbagai tools, serta menerapkannya ke dalam proyek yang telah saya kerjakan. Maka dari itu, saya berkomitmen untuk memberikan dedikasi penuh selama program ini dan terus belajar agar dapat memberikan kontribusi yang nyata. Di masa depan, saya bercita-cita menjadi seorang data scientist yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis. Kesibukan saya saat ini adalah menjadi seorang teaching assistant statistik. Saya membantu dosen dan memberikan materi kepada 50 lebih mahasiswa sampai saat ini. Saat ini merupakan semester ketiga saya mengajar atau menjadi seorang teaching assistant. Kemudian selain itu, saya juga membuat modul untuk sesi praktikum dan membimbing mahasiswa untuk memahami konsep-konsep statistik. Selain itu, saya terus mengasah kemampuan saya di bidang analisis data dengan mengeksplorasi studi kasus baru, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, serta memperkuat portofolio untuk mendukung pengembangan kompetensi saya di bidang data science secara mendalam. Pada semester 5, saya mengikuti studi independen Data Analytics dan Gen AI di Revoyu. Proyek akhirnya menjadi proyek yang paling menarik bagi saya, di mana saya bersama tim menganalisis penyebab penurunan profit global superstore di wilayah Afrika pada tahun 2014. Dalam proyek ini, saya bertindak sebagai PIC untuk tim visualisasi. Saya bertanggung jawab untuk membuat dashboard interaktif yang menampilkan penjualan, profit, dan biaya pengiriman, serta yang lainnya untuk mendukung analisis utama dengan visualisasi yang mudah dipahami. Proyek ini berlangsung selama 3 bulan dengan beberapa tahapan utama, termasuk identifikasi masalah, data cleaning, data analisis, data visualisasi, dan pemberian insight serta rekomendasi. Nah, kemudian tantangan terbesar bagi kami adalah menangani data yang tidak merata
dan menentukan akar masalah dari penurunan profit tersebut. Selain itu, anggota tim yang terlalu banyak juga menjadi tantangan bagi kami karena ada beberapa pre-rider. Namun, dengan kolaborasi tim dan pemanfaatan tools secara optimal, kami berhasil menyelesaikan proyek dan memberikan rekomendasi yang konkret seperti revisi kebijakan diskon. Nah, proyek ini sangat bermakna bagi saya karena proyek ini membantu saya berkembang dan lebih memahami bidang data. Banyak sekali hard skill dan soft skill yang saya dapatkan, seperti penggunaan tools dan membantu saya melawan ketakutan untuk berbicara di depan banyak orang, serta membantu saya menemukan passion saya di bidang data. Selama saya mendalami bidang data, ada berbagai tools yang biasa saya gunakan seperti Google Colab, BigQuery, Stata, Looker Studio, Power BI, Excel, Spreadsheet, dan yang lainnya. Namun, selain itu, saya juga menguasai beberapa tools desain seperti Canva, CapCut, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan Adobe Photoshop. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video resume kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga video ini menjadi bahan pertimbangan untuk tim untuk menerima saya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.